Jadi berada di bawah Singapura yang memperoleh skor IPK 85. Lalu Brunei Darussalam, Malaysia, dan bahkan Timor Leste yang pernah bergabung di Indonesia itu kita masih di bawahnya. Nah, ini tentu sebuah tantangan. Survei Transparansi Indonesia di Indonesia ini ya, itu mengakui bahwa hasil survei mereka itu ada ya, perbaikan layanan yang dilakukan birokrasi, dan katanya dengan korupsi itu masih relatif stagnan. Tetapi dari survei yang dilakukan, 3 dari 10 responden yang ditanya apakah ketika berhubungan dengan birokrasi berkaitan dengan pelayanan publik bayar atau tidak. Nah, ternyata 3 di antara 10 menyatakan berbayar. Ini tentu sebuah citra yang walaupun 3 dari 10 tapi itu semestinya tidak ada sama sekali. Nah, bila kita mengukur dari Transparansi Internasional Indonesia itu mengungkapkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2020 itu berada pada skor 37. Nah, ini tentu sedikit mengecewakan karena turun sebanyak 3 poin dari tahun sebelumnya. Sehingga Indonesia itu berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang terlibat di dalam indeks atau dinilai bagaimana indeks persepsi korupsinya. Nah, menarik memang ini kita bicara mengenai korupsi, banyak ahli yang mengemukakan kenapa sampai kemudian korupsi itu terjadi ya. Misalnya kita mengutip pandangan ahli yang sangat terkenal yaitu Robert Lidgard ya, yang kita kenal dengan istilah CDM teori, di mana beliau mengatakan bahwa korupsi terjadi itu karena ada faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Sehingga rumusnya itu corruption equal discretionary plus monopoly minus accountability. Nah, jadi korupsi terjadi itu karena ada faktor kekuasaan ditambah ada monopoli, karena birokrasi itu memang monopoli umumnya, tapi kurang akuntabilitasnya. Sehingga ini menjadi perhatian. Ada juga teori yang dikembangkan oleh Jack Malone ya, ini disebut dengan ground theory. Ini merupakan rumusnya terdiri atas greed atau keserakahan plus dengan ada opportunity atau peluang, ada kebutuhan atau needs. Nah, kemudian kalau tidak terekspos itu kemudian bisa orang cenderung berani untuk melakukan korupsi ya. Dan saya kira teori yang juga populer adalah teori willingness dan opportunity ya, di mana disebutkan bahwa korupsi terjadi itu jika ada kesempatan atau peluang. Nah, ini tentu disebabkan karena adanya kelemahan sistem ya, pengawasan yang kurang ditambah dengan niat atau keinginan. Nah, ini tentu didorong karena ada kebutuhan atau keinginan disertai dengan keserakahan. Nah, karena itu kita bisa lihat hubungannya dengan birokrasi bahwa sampai dengan dibentuknya KPK tercatat sebanyak 21 gubernur dan 122 bupati atau wali kota yang terjerat kasus korupsi. Sehingga total terdapat 143 kepala daerah yang menjadi tahanan KPK. Ini data terbaru 2020 ya. Nah, sehingga kalau kita coba lihat, kalau totalnya berarti 548 dikurang 143 karena ada 514 kabupaten kota plus dengan 34 provinsi, maka sebanyak 26,1% kepala daerah itu terlibat korupsi. Nah, ini luar biasa. Tentu upaya-upaya bagaimana supaya ada komitmen ya, mulai dari pimpinan sampai birokrat-birokrat di dalamnya itu supaya tidak melakukan korupsi. Karena itu pemerintah kemudian itu mendesain sedemikian rupa sebuah mekanisme yang mendorong adanya upaya-upaya perbaikan secara internal birokrasi supaya menghindari yang namanya korupsi. Itu kita lihat sejak Impres nomor 5 tahun 2004 ya, tentang percepatan pemberantasan korupsi. Ada juga Impres nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pemberantasan korupsi, di mana perlunya dibangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif, dan komprehensif
lewat penetapan zona integritas. Nah, ini yang kita fokuskan kajian kita pada pertemuan kali ini. Kemudian ada juga Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang juga mencantumkan tentang bagian penilaian dari keberhasilan reformasi birokrasi. Ada Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 yang merupakan perubahan Permenpan nomor 52 tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah. Dan tentu yang terbaru diperbarui lewat Permenpan RB nomor 25 dan 26 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2024 dan Pedoman Evaluasi RB 2020-2024. Nah, jadi ini yang saya kira sangat relevan dalam konteks kita mengoptimalkan bagaimana reformasi birokrasi itu dilakukan terutama di pemerintah daerah ya. Nah, ada dua seperti disebutkan tadi, yaitu bagaimana membangun wilayah bebas korupsi atau disingkat dengan WBK ya. Berarti wilayah birokrasi dan birokrasi yang bebas korupsi. Dan yang kedua adalah wilayah birokrasi yang bersih melayani atau WBBM. Nah, cuma memang untuk mencanangkan WBBM ini syaratnya harus lolos dulu di dalam penilaian wilayah bebas korupsi karena ini bersangkut paut. Artinya pentingnya zona integritas itu khususnya WBK karena dampak dari tidak bersihnya birokrasi dari praktek korupsi karena memang birokrasinya tidak dibangun dengan budaya anti korupsi sehingga akan berpotensi untuk melakukan korupsi-korupsi dalam aspek pelayanan sebagai tugas utama daripada pemerintah. Jadi menurut berbagai aturan yang saya sebutkan di awal tadi, jadi zona integritas itu diharapkan akan terbangun di seluruh instansi pemerintah tentu dengan secara bertahap ya. Sekarang ini banyak sekali pemerintah yang melakukan, misalnya saya kepolisian, kejaksaan itu lagi gandrung-gandrungnya sekarang untuk mendorong unit organisasinya sampai di level kabupaten kota pun untuk bisa menerapkan zona integritas. Nah, apa itu zona integritas? Nah, zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya itu mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Lewat apa? Lewat reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi kalau kita coba bagi tadi ya, WBK dan WBM, WBK itu adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Jadi kalau kita lihat bahwa predikat WBK itu bisa dicapai ketika sebagian dari komponen pengungkit daripada RB atau area perubahan itu 6 dari 8 itu bisa baik sehingga mendukung dinyatakannya bahwa institusi tersebut, unit kerja tersebut sudah diberi predikat sebagai birokrasi yang bebas dari korupsi. Nah, yang kedua, wilayah birokrasi bersih dan melayani ini itu diberikan predikat karena sebuah unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi agak berbeda sedikit. Makanya dikatakan tadi untuk masuk atau berupaya untuk mendapatkan predikat yang disebut sebagai birokrasi yang bersih melayani itu terlebih dahulu harus mendapatkan predikat sebagai birokrasi yang bebas dari korupsi. Nah, ini jadi persyaratan untuk mengajukan WBK WBM itu ada memang. Misalnya kalau instansi pemerintah itu WBK-nya harus memiliki opini BPK WTP. Sedangkan kalau ingin mendapatkan predikat WBBM, maka opini BPK WTP itu minimum 2 tahun berturut-turut dan nilai akibnya itu minimal CC. Sedangkan pada tingkat unit kerja itu dalam arti setingkat eselon 1 sampai dengan eselon 3 itu syarat-syarat pengujiannya bahwa unit tersebut penting atau strategis dalam kaitan dengan pelayanan publik.
dan telah memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi serta mengelola sumber daya yang cukup besar, dan seperti katakan tadi telah mendapat predikat WBK. Jadi agak berat memang ini. Nah, tahapan-tahapan pemerintah daerah jika ingin membangun zona integritas ini itu memang dilakukan melalui 4 tahapan. Jadi pencanangan zona integritas tahap pertama, yang kedua kemudian pembangunan zona integritas, kemudian penetapan WBK dan WBPM, dan pengusulan WBK dan WBM. Pencanangan ini memang harus kemudian dibuktikan adanya penandatanganan oleh seluruh atau sebagian besar pegawai yang diusulkan. Ada pernyataan komitmen telah siap membangun zona integritas. Setelah pencanangan ini kemudian kita melangkah ke pembangunan zona integritas, di mana aktivitasnya itu telah ditetapkan unit kerja untuk diusulkan menuju apakah WBK atau WBM, dan telah membangun unit kerja menuju WBK dan WBM. Setelah pembangunan zona integritas ini kemudian kita tetapkan mana-mana yang kita usulkan menjadi birokrasi atau unit kerja yang menjadi WBK dan WBM. Nah, tentu ini untuk sampai seperti itu memang di dalam pemerintah daerah itu harus dibentuk sebelumnya tim yang melakukan penilaian mandiri, ya, yang disebut dengan tim penilai internal. Nah, tim penilai internal ini yang melaporkan kepada pimpinan bahwa sekian besar yang diajukan itu dan beberapa yang memenuhi kualifikasi atau mungkin semuanya sudah memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai WBK dan WBPL untuk kemudian diusulkan, ya. Nah, jadi pengusulan unit kerja menuju WBK dan WBM itu dilakukan ke Kementerian PAN RB. Nah, tentu ini banyak sekali proses pembangunan zona integritas yang harus kita lakukan ketika ingin memang membangun dan mencegah korupsi dalam birokrasi. Jadi di dalam beberapa peraturan itu sekitar 14 ya aktivitas yang saya kira menjadi rencana aksi yang harus dilakukan. Yang pertama berkaitan dengan penandatanganan dokumen fakta integritas oleh seluruh pejabat dan pegawai. Yang kedua, pemenuhan kewajiban LHKPN dan LHKASN, ya, di unit tersebut. Kemudian ada pemenuhan akuntabilitas kinerja. Yang keempat itu pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan. Kemudian yang kelima pentingnya penerapan disiplin PNS. Lalu ada penerapan kode etik khusus, tentu berkaitan dengan zona integritas. Kemudian penerapan kebijakan pelayanan publik. Yang kedelapan penerapan whistleblowing system. Nah, ini agak-agak sulit rasanya, sehingga memang kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini mungkin bagusnya menggunakan aplikasi IT sehingga setiap orang itu akan mudah menyampaikan tindak-tindak pelaksanaan korupsi KKN dan sebagainya yang ada di dalam unitnya tanpa harus dikenal siapa orangnya dan tidak mendapatkan impact balik dari laporannya itu. Ini perlu dipikirkan saya kira. Kemudian bagaimana membangun pengendalian gratifikasi. Bagaimana kemudian penanganan benturan kepentingan. Nah, termasuk bagaimana pegawai itu dalam kaitan dengan memberikan mereka kesempatan terkait pendidikan, pembinaan dan promosi anti korupsi, ya. Kemudian pelaksanaan saran perbaikan diberikan oleh BPK, KPK, AFIP kalau memang ada. Dan ke-13 penerapan kebijakan pembinaan purna tugas, dan terakhir adalah penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK. Nah, lanjut lagi ada rekrutmen secara terbuka. Ini juga penting dibangun, tentu sistem merit, ya. Promosi jabatan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat harus dibangun, pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik, menghindari terjadi KKN, ya. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ini sekarang sudah muncul PP 30, PP-nya, lalu kemudian Permen 4 RB-nya 8 tahun 2020 juga sudah lahir, ya. Dan terakhir tentu keterbukaan informasi. Nah, tentu ini setelah memenuhi kualifikasi semua ini syarat-syaratnya, lalu kemudian dilakukan proses penilaian WBK atau WBM. Nah, ini tentu sudah berada di area Kementerian PAN RB.
Nah, unit-unit terkait dalam nasional integritas itu kita bisa bangun yang disebut dengan unit penggerak integritas atau UPI ya. Di mana di sini kalau di pemerintah daerah itu secara ex officio itu dilaksanakan oleh inspektorat ya di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, unit ini berperan untuk mendorong unit kerja WPK WPM melalui kegiatan pendampingan ya, sosialisasi, pelatihan, coaching, memfasilitasi atau bentuk-bentuk bimbingan teknis lainnya. Nah, di dalam pembangunan integritas di daerah ini juga perlu ada unit yang disebut dengan unit pembangun integritas atau PBL ya. Nah, ini unit yang dibentuk pada unit eselon 1 ya. Dan unit kerja selain tentu inspektoratnya. Nah, tugasnya ini melakukan sosialisasi, kampanye dalam rangka memberikan motivasi dan mengkoordinasikan gerakan budaya anti korupsi di pemerintah daerahnya. Dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan unit kerja dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pimpinan eselon 1 terkait dan bekerja sama dengan UPI yang saya sebutkan di awal tadi. Dan ada satu lagi tim yang sangat penting, yaitu tim penilai internal yang saya sebutkan tadi di atas, di mana tim ini dibentuk oleh kalau di provinsi gubernur, kalau di kabupaten kota tentu bupati dan wali kota, di mana tugasnya ini melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK dan WBM. Nah, unsur tim penilai internal ini biasanya terdiri dari sekda ya, inspektorat, kemudian biro hukum, biro organisasi, biro biro atau badan pengelola sumber daya manusia ya, kemudian Bapeda ya, dan BKD kalau di provinsi. Nah, tugas-tugasnya ini memang sangat banyak, memang bisa nanti diuraikan di masing-masing tingkatan pemerintahan itu, bagaimana pejabat-pejabat itu berperan di dalam mensukseskan ya unit-unit yang ada di dalam pemerintah daerah tersebut yang diajukan untuk menjadi ZI. Nah, kerangka logis penilaian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk bisa lolos itu maka memang harus memenuhi skor minimum ya. Dan di dalam penilaian itu disebutkan bahwa seperti di RB itu ada namanya komponen pengungkit dan ada komponen hasil ya. Nah, untuk lolos itu pengungkitnya itu harus nilainya 60% ya, sedangkan hasilnya 40%. Nah, apa pemungkitnya itu? Ada perubahan yang perlu dilakukan supaya predikat WBK WBM ini bisa diperoleh. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan manajemen perubahan. Nah, ini tentu bicara mengenai perubahan mindset, kultur set ya, keterlibatan pimpinan dan sebagainya. Ini akan menjadi penilaian sesuai dengan lembar kerja evaluasinya ya. Kemudian aspek penataan tata laksana. Nah, ini tentu probis ya. Kemudian penataan sistem manajemen SDM. Nah, ini tentu manajemen SDM-nya. Kemudian penguatan akuntabilitas kinerjanya, ya, tentu sakipnya di sini. Kemudian penguatan pengawasannya. Nah, kemudian bagaimana berdampak pada kualitas pelayanan publiknya. Nah, karena itu gabungan daripada 6 ya area pengungkit ini, itulah yang kemudian juga kita gabungkan nilainya dengan bagaimana hasil atau outcome dari aktivitas di komponen pengungkit, di mana ada 2 di situ yang diskor 40%, yakni terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, jadi bisa disebutkan di sini bahwa syarat minimum untuk bisa dikategorikan sebagai birokrasi yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani itu, maka nilai pengungkitnya dan hasil minimum kalau mau dikategorikan sebagai birokrasi yang disebut memiliki kategori WBK itu 75, sedangkan WBM itu 85. Nah, komponen hasil terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ini, kalau WBK itu harus 18 skornya, WBM juga 18.
Sedangkan subkomponen survei persepsi anti korupsi itu kalau IBK itu 13,5. BBM juga sama 13,5. Sementara komponen presentasi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau LHP ini itu 3,5, BBM juga 3,5. Sedangkan komponen hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat kalau IBK belum diperlukan. Tapi untuk BBM harus memiliki skor minimum 16 ya. Nah, jadi bobot masing-masing indikator pengungkit dan hasil ini adalah faktor penentu pencapaian sasaran daripada hasil pembangunan zona integritas menuju PBK dan BBM. Lebih rinci dari apa yang saya jelaskan tadi di awal, misalnya manajemen perubahan itu minimal 5%. Kemudian penataan tata laksana 5%, penataan sistem manajemen sumber daya manusia 15%, penguatan akuntabilitas kinerja 10%, penguatan pengawasan 15%, dan 10% peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Kalau itu kita ingin mendapatkan predikat BBM. Nah, indikator hasilnya itu 20% terkait dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ini tentu dilakukan lewat survei eksternal ya, tentu kepada stakeholders. Dan 20% terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan saya kira untuk kita ingin membangun zona integritas. Jadi kendalanya memang ini memerlukan kerjasama yang kuat, yang saya sebutkan tadi beberapa perangkat daerah ya, ada inspektorat, ada Bapeda, ada BKAD, ada BKD ya, ada BPSDM, ada biro hukum, ada biro organisasi. Nah, tentu ditambah dengan misalnya Infocom kalau memang mereka ditugaskan untuk mendesain aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung daripada upaya untuk membangun zona integritas. Nah, ini tentu sulit tanpa adanya dukungan dan komitmen daripada kepala daerah. Ini sangat sulit karena bagaimanapun juga culture di birokrasi itu kalau top leadernya itu bersih, maka ke bawah juga akan bersih. Istilah yang sering digunakan itu gunakanlah sapu bersih sehingga kotorannya juga akan bersih gitu ya. Nah, ini saya kira hal kecil yang ingin saya sampaikan pada momen ini karena ini merupakan salah satu penilaian keberhasilan reformasi birokrasi karena ini berkait dengan outcome ya. Karena itu dikatakan bahwa keberhasilan zona integritas dipandang sebagai miniatur keberhasilan daripada reformasi birokrasi. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali pada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sehingga bisa mendapatkan tema-tema baru otomatis sehingga tidak ketinggalan. Baik, sampai jumpa. Salam reformasi birokrasi.